Selamat siang kawan-kawan, selamat datang di podcast Merah Putih Insight. Hari ini saya kedatangan narasumber, seorang ekonom, Terima kasih. seorang peneliti, seorang akademisi dan juga seorang politisi Bang ya. Baik. Bang Gede Sandra. Salam kenal. Beliau ini murid terakhir dari ekonom Indonesia, yaitu almarhum Rizal Ramli. Nah. Bang, Hmm. kita ini hari ini mau bahas yang agak-agak berat ini Bang. Ini kaitan dengan perang tarif yang terjadi. Kita tahu tanggal 2 April ini Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif ke beberapa negara, ada 60 negara kalau nggak salah, termasuk Cina dan Indonesia. Nah, ini menarik nih Bang, ini perlu kita tahu dari Bang Gede selaku ekonom ini. Perang tarif ini kan beberapa negara mengajukan negosiasi dengan Amerika, tetapi itu tidak dengan China. China malah melakukan perlawanan. Ketika Amerika menentukan tarif sekian, dia menentukan tarif sekian. Sampai dengan hari ini kita tahu yang terakhir ya, Amerika itu menetapkan tarif resiprokal ke Cina itu di angka 1,42-43. 143%. 143%. Dan Cina itu di angka 1,2, 1, sekian persen, dan 120%. 120% kan, dan itu cukup tinggi. Nah, kita tuh pengen tahu perang tarif antara Cina dan Amerika ini kan pasti akan berdampak kepada dunia dan kita di Indonesia. Sudah. Nah, apakah ini murni perang dagang? Apakah ini murni perang tarif? Atau ini bisa dalam bentuk dominasi teknologi atau pengaruh geopolitik Tapi kita ingin tahu dulu Bang, latar belakangnya. Menarik tuh. Perang dagang ini, tarif yang dilakukan oleh Amerika terhadap Cina. Ya. Jadi yang namanya perang tarif itu bukan hal yang baru di dalam dunia ini. Dalam sejarahnya pernah ada terjadi perang tarif di abad ke-18. Itu antara Perancis melawan Inggris. Dan akibatnya perekonomian kedua negara menjadi resesi. Itu artinya pelajaran sejarah dari sejarah ekonomi. Karena apa? Karena begitu mereka melakukan perang tarif, barang-barang yang ada di negaranya menjadi tidak laku. Barang-barang yang ada di negaranya menjadi lebih mahal. Karena yang namanya tarif itu adalah salah satu jenis pajak. Jadi pajak yang sifatnya regresif. Apa itu regresif? Artinya pajak yang mengena ke semua orang. Kan ada pajak yang progresif. Dia lebih banyak kena yang ke atas gitu kan, naik dia. Itu kayak pajak PPH contohnya. Nah, kalau tarif ini pajak juga sebenarnya. Karena kan tarif ditarifin duitnya masuk ke kas negara juga. Ya kan? Ini pajak. Tapi pajak buat siapa? Begitu dipajaki seperti itu, apa keputusan dari perusahaan penjual itu barang? Dia naikkan harga jual. Pasti nggak? Itulah yang terjadi pada era perang tarif dimanapun di seluruh dunia. Dan sekarang di Amerika, kekhawatiran utama dari pemerintahan publik Amerika itu kan sudah banyak kritik sekali. Mereka bilang ini akan membawa Amerika dalam resesi yang sangat berat. Dan 10 triliun dolar ini sudah hilang dari pasar kapital, pasar keuangan. Itu turun dari 20%. Ini sudah mirip resesi 1930-an. Jadi berulang. Memang sejarah itu ekonomi itu selalu siklus ya. Siklus. Karena manusia aja perilakunya begitu-gitu aja, Antara menjadi lebih jinak, menjadi lebih liar gitu kan. Berulang-ulang aja dia. Begitu terlalu liar selalu gagal ke resesi. Begitu lebih spekulatif selalu terjadi resesi. Kayak gitu-gitu aja ya, dunia ini. Ini Trump cara pikirnya walaupun Ibu Sri Mulyani dan para ekonom di ISEI bilang ini nggak ada ilmu ekonominya. Ini ada. Ini namanya ilmu ekonomi merkantilisme. Mungkin kalau pernah belajar sejarah dulu di zaman-zaman dulu, pernah tuh cerita tuh namanya Colbert, Menteri Keuangan Perancis. Menciptakan sebuah teori ekonomi namanya Colbertism sampai disebutnya. Karena dia ya prinsipnya agar gimana selalu terjadi trade surplus. Itu yang diinginkan Trump. Trump itu ingin agar seluruh neraca perdagangan dengan seluruh negara yang tadi dibilang ada sekitar 60-an negara itu, termasuk Indonesia, ini sebelumnya itu negatif semua, defisit. Nah, karena dia menganut ilmu ekonomi baru, merkantilisme, artinya harus surplus.
Gimana cara surplus? Kalau cara yang benar kan harusnya, lu bangun pabrik dengan barang yang lebih murah, yang lebih kompetitif gitu. Enggak sempat melakukan itu. Diapain? Tarifin aja, bos. Pajakin. Sesimpel itu. Dan itu struktur ekonomi, kan harapannya, nanti begitu ada tarif, mereka akan pulang dari Cina. Perusahaan-perusahaan volume barang masuk ke Amerika dari Cina akan kurang. Karena tarifnya tinggi kan? Akan pertama barangnya akan kurang dan diharapkannya pabriknya pindah kembali. Kan awalnya pindah dari Amerika ke sana. Itu kan periode tahun 90-an, tahun 2000-an di Amerika itu terjadi perpindahan industri manufaktur dari AS, Amerika Serikat ke Cina. Apa yang dicari? Buruh yang lebih murah, apa situasi yang lebih rapi, apa segala macam. Akhirnya produknya lebih murah. Intinya itulah. Manufaktur itu selalu berpindah mencari di mana yang lebih murah melakukan semuanya. Itu rumusnya manufaktur. Dia selalu itu. Kapital, namanya kapital industri, ya kan? Nah, kemudian yang terjadi, semakin banyak pabrik Amerika yang di Cina, semakin bertumbuh pendapatan masyarakat Cina, mereka invest nih, bro, modal, apa mau beli bond pemerintah mana yang dibeli? Akhirnya ke Amerika yang dibeli. Jadi sudah barang dari Cina, utang masyarakatnya untuk membangun itu juga kebanyakan membangun dari Cina. Gitu loh. Jadi Amerika ini sudah kalah sebenarnya. Ini secara ekonomi kalah. Secara ekonomi itu udah sebenarnya terkoyak-koyak dia nih. Bingin loh. Utang pemerintah lu kebanyakan Cina. Barang-barang yang di sekitar lu Cina, gitu loh. Gimana? Jadi yang beli bond Amerika itu para orang-orang kaya yang tadi mendapatkan keuntungan dari pindahnya pabrik-pabrik Amerika itu loh. Ke situ untuk mencari murahnya. Cost of production. Mungkin itu ya menjadi alasan Trump itu agak melempem gitu kan. Udahlah kita nego aja, kita nggak usah terus perang tarif kayak gini. Gitu. Itu kan tawaran Trump kepada China. Ya. Jadi kan kemarin saya juga mengikuti kuliah di internasional itu dari profesor kita dari Yale segala di Amerika yang kritis sama situasi ini. Dia bilang ini akan berujung namanya kepada stagflation. Campuran dari stagnation and inflation. Stagnation datangnya dari mana? Ini datang dari sudah terlihat di pasar modal 10 triliun dolar hilang. Orang nggak ada yang mau invest lagi, pasar udah bingung menarik uang. Investor menarik ya kan? Stagnasi. Orang bingung, orang tidak mau berusaha. Inflation dari mana? Dari tarif tadi nih. Tarif impor barang-barang yang dikasih 20%, 30%, 40%. Kan yang terima konsumen di Amerika. Iya benar. Kelas pekerja di Amerika. Ini kan sekarang mereka marah-marahnya itu. Karena barang-barang mendadak jadi mahal semua. Barang Kanada jadi 2 kali lipat harganya, minuman, apa segala macam. Apa itu tujuannya Trump? Jadi di dalam negeri Amerika sendiri sedang goyah. Karena akan terjadi stagflation. Ini stagflation pernah terjadi tahun 70-an, tapi alasannya lain waktu itu. Ada perang minyak segala macam. Kalau ini alasannya adalah kebijakan seorang presiden bisa mengulang kasus stagflation di Amerika. Dan kalau Amerika terjadi stagflation, ya dia nggak bisa beli barang juga gitu. Dia udah menjadi kurang bermanfaat juga untuk kita gitu. Kalau itu yang terjadi, Bang, kita bisa bilang bahwa Trump ini paradoks gitu kan, bahwa dia ingin Amerika tuh kembali menjadi negara yang superpower atau dengan bahasanya dia tuh make American great again kan. Tetapi yang terjadi di dalam Amerika itu sendiri itu sebaliknya. Itu kan ada barang semakin mahal, maka daya beli masyarakat menurun. Ditambah masyarakatnya juga banyak yang terjadi PHK dan lain sebagainya, ada efisiensi. Itu gimana? Iya. Jadi apa yang dilakukan Trump ini malah akan sebaliknya dengan keinginannya. Dan itu sudah diramalkan dan lewat sejarah-sejarah dunia ya. Bahwa lu memulai perang tarif, lu yang akan rugi pasti. Karena kondisi lu yang tadi itu lu udah terkoyak-koyak semuanya. Coba seandainya investor bond dari Cina tuh menarik sebanyak-banyaknya bond dari Cina, apa yang terjadi? Suku bunga bond di Amerika akan naik. Dan semakin tinggi ya semakin mahal mereka mengeluarkan duit untuk membayar bunga setiap tahunnya lewat anggaran yang dari pajak juga. Gitu. Jadi akan ada dampak-dampak lanjutan krisis yang lebih dalam. Dan ini data dari Bank Sentral Atalanta, mereka bilang Amerika sudah masuk minus 2,7%. Di krisis, Pak.
Cuma kan kalau secara ekonomi teknisnya nih, dua periode berturut-turut gitu loh, baru aman. Oh, lo bener resesi. Karena apa? Minus 2 kali berturut-turut. Tapi ya sekali ke kuartal minus aja kita udah kaget. Amerika udah resesi sekarang, minus 2,7. Gitu. Jadi yang namanya tarif selalu membawa resesi ya sudah kejadian gitu, dan berulang-ulang, sejarah berulang-ulang. Oke, ini menarik ya kaitan dengan Amerika. Nah, kita bicaranya Cina nih. Kenapa Cina itu menjadi bisa sekuat ini, sebesar ini, ekonominya, pengaruhnya, Bang Gede. Sedangkan orang melihat itu ideologinya itu enggak progres secara ekonomi ya. Secara ekonomi ini nggak mungkin berkembang maju. Iya. Jadi Cina itu negara paling menarik di dunia mungkin saat-saat ini karena abad-abad, misalkan abad 16 itu punyanya Spanyol, punyanya Portugis, abad 17 buat punya Inggris, ada abad 19 punya Amerika. Sekarang ini abad Asia, abadnya Cina yang mimpin ke depan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini negara 70 tahun lalu pendapatannya itu lebih miskin dari Indonesia. Tahun 1950-an, Republik Indonesia itu lebih kaya daripada RRT lah kira-kira, karena kemiskinannya luar biasa. Karena proyek-proyek ekonomi marxismenya mau gagal dengan brutal, puluhan juta orang mati segala macam. Di Cina terjadi ada namanya gerakan lompatan jauh ke depan. Dulu inginnya mengejar manufaktur baja Inggris, kata Mao kan, kita harus bangun industri-industri kecil di kampung-kampung untuk tanur baja. Tapi apa yang diisi tanur bajanya itu gagang pintu apa untuk dilebur jadi baja di sentral. Jadi mereka malah memiskinkan diri sendiri dengan cara yang sama sekali nggak masuk akal, hanya demi slogan-slogan. Habis. Revolusi kebudayaan mau berupaya menyingkirkan lagi, mau kena serangan balik, habis. Dia meninggal. Penggantinya ini Deng Xiaoping. Ini komunis juga, tapi dia lebih fleksibel, lebih beda. Dia ini aliran dengan Zhou Enlai, kalau pernah dengar namanya ada Zhou Enlai. Ini salah satu bapak republik di Cina juga, itu mereka sangat diplomatis. Ini Deng ini satu ini grup sama dia. Dan menurut Deng sederhana, kucing apapun warnanya katanya, mau merah, mau putih katanya, yang penting bisa nangkap tikus. Itu kucing yang bagus tuh, itu kucing bagus. Tuh. Jadi mau lu pakai kapitalisme, mau pakai komunisme, ekonomi, yang penting masyarakat sejahtera. Terjadi. Jadi di Cina dicoba dulu di satu kampung nelayan miskin, namanya Shenzhen. Pernah lihat Shenzhen sekarang? Itu yang super blok luar biasa. Dulu kampung nelayan miskin. Dibuka zona ekonomi bebas pertama di Cina. Semuanya belum ada yang tahu bisnis, semuanya belum boleh bisnis. Lu bisnis tangkap zaman itu. Dilaporin. Punya usaha lebih dari 5 orang kumpul. Tiba-tiba ada anggota partai komunis dah. Gerebek Pak, gerebek blokir apa segala macam. Lu nggak boleh bisnis di sini. Ini zamannya mau kan? Bayangkan, lu Cina yang kondisi masyarakat kayak gitu. Sampai aku pernah baca sebuah buku, itu ada seorang wartawan kan, dia bilang salah satu fenomena awal itu adalah para petani-petani yang berani mati istilahnya untuk melanggar larangan partai komunis untuk berbisnis, untuk mulai membuat usaha lain di luar usaha yang disarankan partai lah. Kan ada kan, silakan lu suruh tanam apa buat perkebunan. Nah, ada 18 orang cap jempol darah. Bahwa nanti kalau ada salah satu ketangkap, kami akan terus, pokoknya itulah. Tapi mereka lakukan ini malah viral. Mau mendapat dukungan luas publik, nyampe ke Deng Xiaoping, udah biarin jalan. Akhirnya jadi industri besar sekarang. Setiap desa di Cina sekarang sudah punya terowong asap. Minimal 1. Bayangkan, setiap desa di Cina yang dekat-dekat dengan zona manufakturnya di pantai bagian ini lah ya. Artinya mereka menjadi bagian industri timur ya, iya. Manufaktur. Mereka jadi pusat manufaktur dunia. Pusat manufaktur dunia sekarang adalah Cina. Nggak ada lagi yang bisa membantah. Artinya di zamannya Deng Xiaoping itu membuka keran investasi artinya. Membuka keran investasi, awalnya mereka nggak ada duit investasi asing, mereka sendiri. Mereka mulai menghidupkan usaha-usaha kredit lokal. Dulu nggak boleh tangkepin, gitu loh. Jadi perilaku usaha yang lama dikekang buka sama Deng Xiaoping. Semua tiba-tiba berbisnis, desa-desa berbisnis, orang-orang urbanisasi. Itu perubahan besar di Cina tahun 70-an, 80-an itu. Dan dalam cepat Bang ya. Segi mental. Dan mereka dari petani, championnya petani. Karena yang menjadi pebisnis awal itu adalah petani.
I think I can fit with your tone like oh, they think about you. Better leave my body. Bang, kita kembali lagi kaitan dengan perang tarif tadi antara Cina dan Amerika. Nah, dari perang tarif ini mungkin ada sebagian negara ini sebagai apa tantangan, tapi ada sebagian negara dilihat ini sebagai peluang. Kira-kira menurut Bang Gede, perang tarif ini negara-negara kecil ini, karena ini gajah-gajah kan, Amerika sama Cina ini gajah-gajah yang bertarung. Nah, yang kecil-kecil ini apa yang harus dilakukan menurut Bang Gede secara ekonomi? Iya. Iya, yang namanya ada pertarungan dua gajah kan pasti akan ada serpihan hasil pertarungannya itu yang untuk diperebutkan yang kecil-kecil lah kira-kira apa nih yang bisa ya, jadi memang benar banget kita bisa melakukan yang pertama banyak sekali relokasi pabrik. Kita bisa undang tuh dari Cina bangun pabrik sebanyak-banyaknya di sini. Agar nanti seolah-olah barang yang diekspor dari tempat kita itu bukan barang Cina ke Amerika gitu kan. Nah, tapi salah satu contohnya lah kira-kira gitu. Nah, atau kita saling membuka pasar lebih luas lagi. Artinya kita nggak bergantung ke satu negara Betul. sebagai pasar kita. Ya, kan tadi kan dengan Amerika Serikat, oke, kita sudah lakukan negosiasi ternyata malah naik dari 30-42%. Dan kita diminta untuk mengimpor LNG. Kita punya LNG banyak. Minyak. LPG, LPG kita nggak punya, oke lah. Nah, walaupun sebenarnya kalau impor dari Amerika yang lebih diperlukan itu adalah kedelai. Kita 97% kedelai kita impor dari Amerika. Dan itu juga petani kita banyak petani kedelai kan, Bang? Ya. Masyarakat kita kan kurang suka apa? Makan tempe, tahu, minum susu kedelai. Nggak ada yang diproduksi di sini itu, Amerika. Amerika semua. Impor tuh, Amerika. Nah, kemudian gandum. Jadi kita malah bisa membantu Amerika itu adalah produk-produk pangan mereka, agrikultural. Jagung. Nah, paling itu. Kalau LNG, kita punya banyak LNG. Kalau LPG oke lah. Ya, tapi kan lalu barang-barang kita gimana nasibnya? Yang tadi itu alas kaki kita mau ekspor kemana? Harapan kita yang lain, ya pasti membuka pasar yang lain. Tapi kan membuka pasar lain itu kan perlu waktu, perlu upaya lebih intens fokus ke negara yang bersangkutan. Anggaplah kita sudah punya sumber daya, kita sudah punya energi untuk melakukan itu. Mana yang harus kita masukin? Ya, BRIC. Jadi yang di bawah koalisi persatuan dari negara-negara yang sekarang sedang berusaha menandingi G7 kan? Dan ukuran BRIC ini sudah lebih besar dari G7. G7 kan paling 20 sekian persen. Nah, BRIC ini udah hampir 30%. Ukuran ekonomi negara-negara yang bergabung ya. Dan mereka sudah membuat bank sendiri, mata uang sendiri, bank-bank emas sudah mulai dibangun termasuk oleh Pak Prabowo. Kan baru bangun tuh, bank emas. Nah, ini untuk itu. Mereka mau membuat sebuah tatanan moneter baru, lain. Artinya yang tidak bergantung kepada dolar lagi nih. Dedolarisasi. Programnya itu. Nah, dari zaman era Pak Jokowi sudah mulai dimulai bank sentral negara-negara Cina dan BRIC ini udah mulai tukeran mata uang, Pak. Misalkan kita sama Cina, Cina kirim yuan sekian, kita kasih rupiah nih. Nanti kita ekspor impor pakai uang ini tanpa dolar kan? Tahun 90-an ada periode dolarisasi. Nah, sekarang seiring runtuhnya Empire of United States ya kan, dolar juga berkurang pengaruhnya, politik Amerika juga semakin tidak bisa dipahami, termasuk Trump sekarang ini kan membuat kita teman atau lawan sebenarnya kan, bingung kan? Karena dalam perang tarif ini bukan hanya kawan ya, tapi kawan pun ditarifkan. Betul. Ya kan? Bingung nih, temen nggak sih sebenarnya sama Trump ini, orang bingung nih sebenarnya. Jangan-jangan, nah kan? Tapi kalau Amerika dikeroyok seperti ini, misalkan tanda kutip ya kan, saya pernah membuat namanya game teori, teori permainan dari Cina sama Amerika ini akan berujung kemana sih? Secara keseimbangan lah kira-kira. Akan ke arah mana? Udah saya simulasikan itu, ini pasti akan nyerah Amerika. Karena dia akan krisis. Dia terlalu berat
untuk menanggulangi inflasi yang tadi stagflasi itu, itu dia akan beratan dan mungkin politik akan bergeser kan. Bandul Amerika kan gitu kan selalu kan. Artinya secara geopolitik pengaruhnya akan berkurang. Iya, jadi dia akan memilih penggantinya Trump yang tidak bisa dibaca gitu loh oleh dunia internasional. Ada kemungkinan kayak gitu. Politik Amerika kan bisa kayak gitu deh, swing. Kalau ini udah nggak benar, biasanya bergeser tuh. Apalagi dilihat ada resesi global. Ada. Sekarang kan aneh, orang sekarang lari ke emas di aset ya? Emas, perak. Iya, karena melihat ini adalah pola merkantilisme yang mencari kekayaannya emas, perak. Pada era itu kan. Iya benar. Kan gold, glory, iya kan? Gospel. Terakhir. Sekaligus menyebarkan agama kan? Dia cari emas. Buat apa emas ini? Emas ini intinya tujuan dari trade surplus, neraca perdagangan positif itu kita lebih banyak emas negara kita. Makanya emas, orang melihat ini emas target. Orang beli emas. Sekarang harga emas udah 3.500. Udah. Kita itu udah 2 juta lebih. 2 juta ya, mendekati 2 juta. Sudah di 2 juta dan namanya emas adalah selalu safe haven untuk seluruh masalah ekonomi, krisis yang nggak jelas dari sistem kapitalisme ini, orang kembali ke emas. Itu udah ciri psikologis investasi orang gitu. Jadi wajar kalau tiba-tiba sekarang ini eranya orang cari emas. Dan benar kita bangun bank emas gitu segala macam. Oke. Nah, Bang Ri, kalau ini kembali ke Cina itu, kalau Cina ditarifkan oleh Amerika dengan 143%, maka barang-barang Cina yang akan masuk ke Amerika pasti akan berkurang volumenya. Apakah mungkin Cina itu akan mengalihkan produk-produknya itu ke Indonesia contohnya? Pasti. Dan Indonesia akan mempengaruhi juga produk-produk kita dalam negeri. Bagaimana itu Bang Ri? Pasti. Itu hal yang sangat mungkin terjadi. Cina akan mencari pasar lain. Dan pasar besar yang paling dekat Indonesia. Dan barang-barang Cina sudah masuk sini. Dalam jumlah besar kemarin ada Permendak yang 2024 nomor 8 itu kan juga membuat barang-barang tekstil Cina masuk ke sini dalam jumlah sangat banyak sehingga membuat industri manufaktur kita goyang. 60 industri goyang gara-gara satu Permendak tuh. 2024. Permendak inilah adalah itu ya. Itu goyang dan kalau ini terjadi badai PHK pasti akan datang. Itu konsekuensi, makanya namanya perang tarif itu akan melahirkan resesi. Ya resesi ini kan orang nggak kerja, ekonomi jatuh, pabrik tutup, kan itu resesi. Nah makanya kalau ada PHK banyak, nah itu sudah akibat dari perang tarif. Kita terima mendapatkan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Pak Prabowo dan ada Presiden Partai Buruh Said Iqbal minta untuk buat namanya Satgas PHK. Satgas PHK ya benar. Itu bagus, tapi berapa efektif itu bisa dilakukan? Karena apa? Karena yang namanya PHK itu misalkan satu pabrik 5.000 orang. 5.000 orang. Atau ya beberapa ribu itu ngurusnya gimana? Nanti mereka pulang kemana? Apa? Ada pekerjaan di mana yang bisa kita alihkan ini? Di Merauke ada pembuatan ini, tapi emang sana sudah nggak ada orang juga di situ. Kan banyak juga yang mau pekerjaan kan sana. Ini masa mau dibawa semua 5.000 Sritek misalkan mau dibawa. Ini apa pekerjaan apa? Apa yang bisa kita pikirkan untuk orang-orang ini? Itu harusnya Satgas PHK itu memikirkan itu. Kita bikinin koperasi-koperasi kecil, konsumsi apapun. Artinya kan ini kan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, pasti, ya kan? Pasti. Akan mempengaruhi kestabilan. Pasti. Politik kita. Sosial jadi unrest. Nah, kira-kira apa sebenarnya? Artinya kalau kita kaji dari gebrakan pemerintah hari ini tuh sudah menampak ke situ nggak, Bang? Apa sudah menuju ke situ untuk mengantisipasi? Kalau hanya dibuat Satgas PHK itu kan mungkin hanya buru-buru yang di PHK. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang lain? Betul. Pemerintah kan sekarang yang dilakukan sedang negosiasi. Ya kan, walaupun hasilnya yang tadi kita lihat. Nah, jadi fokus mereka kayaknya masih di situ tuh. Belum bagaimana menanggulangi dampak sosial yang tadi dimaksudkan dampak sosial kan? Dampak sosialnya. Kan artinya ada Kemensos di sini, ada kementerian BUMN kan penyalurnya kan Himbara kan? Kan kasarnya ya kita perlu melakukan bantalan ekonomi, cash transfer, dan itu sudah terbukti efektif di Indonesia untuk membantu orang nggak jatuh miskin, yaitu dengan melakukan transfer duit ke ATM.
Dan itu kalau bisa ibunya, istrinya, bukan ke laki-laki karena dia akan jadi rokok dan lain-lain lah. Iya, ini nggak tepat sasaran lah. Tidak tepat sasaran, harus ke ibunya, jebret. Misalkan 500.000 per bulan, 1 juta sebulan, itu harus dilakukan. Itu subsidi Buat sektor-sektor yang terdampak. Karena mereka nggak ada pendapatan, Bi. Kita harus kasih mereka pendapatan. Iya. Kalau nggak kan ekonomi Harus ada stimulusnya kan, sehingga mereka bisa produktif. Kalau mereka nggak produktif, wah kacau jadinya nanti. Artinya kan terjadi ya banyak hal lain lah. Iya. Nah, terus secara ini Bang, tadi kan ada dampak-dampak sosial nih. Terus kita mau kaji lagi mendalami ya kaitan dengan ekonominya. Ternyata ini kan dolar kita ini melemah gitu. Melemah. Rekor ya? Iya, ini kan mendekati 17 kan. Ini mungkin kalau kita beli di Sudah di 17 kan. Sudah 17. Nah, ini dampaknya kan sangat besar, Bang. Besar. Untuk ekspor kita. Untuk impor kita. Impor menjadi lebih mahal. Impor jadi lebih mahal. Betul. Dan mungkin barang-barang yang datang juga akan lebih mahal. Betul. Di satu sisi kita sedang lagi inflasi bahkan resesi juga. Itu gimana? Betul. Itu tekanan kepada dolar 16.800 itu yang tertinggi dalam sejarah. Jadi waktu terjadi krisis finansial 97 itu 16.600 paling tinggi. Kemudian diturunin sama Habibie jadi 8.000, terus berlahan-lahan naik lah sampai sekarang. Tapi kalau zaman reformasi dulu naiknya gitu kan, cepat, makanya shock, bank-bank berhancuran gitu kan. Kan dulu kan dari 2000 ke 16,5 kan, berapa persen itu kan. Nah, kalau sekarang kan enggak, kita gradual. Jadi dampak dari kurs tidak akan separah pada era Krismon 9798. Tapi tekanan dari melemahnya nilai tukar rupiah ini akan membuat beban impor kita, terutama untuk industri-industri yang masih menggunakan impor bahan bakunya, barang setengah jadinya, itu akan tertekan. Dia produk mereka itu mau nggak mau harus dinaikkan harganya. Akhirnya tadi inflasi. Masyarakat yang menerima harga lebih tinggi, emangnya pendapatan mereka lebih tinggi? Nggak juga kan sebenarnya. Cuma tiba-tiba karena situasi dunia seperti ini, dolar menguat, ya kan? Padahal aneh, dolar itu melemah di semua negara. Tapi di Indonesia, mungkin karena kita juga lebih lemah gitu kan. Jadi lemah. Kalau seluruh negara itu menguat semua kepada dolar karena Trump ini. Cuma kita yang melemah. Berarti kita sudah saking lemahnya lah mungkin ya. Struktur ekonomi kita udah terlalu, karena kita lemah, kita ini selalu dalam proses deindustrialisasi yang tidak pernah berhenti. Apa artinya? Artinya porsi manufaktur dibandingkan ekonomi itu persentasenya terus turun. Sekarang 18%. Dulu zaman Orba bisa sampai 30%. Zaman SBY 20-an%. Tapi sekarang lebih banyak sektor informal, sektor pariwisata. Ya kan kita yang lagi hype-nya itu kan. Tapi kan pabrik tutup terus kita lihat tuh beritanya kan. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal kemana? Terbatas kan. Terbatas. Dan yang lebih banyak penyerapan tenaga kerja selama ini kan di sektor formal kan. Iya. Jadi demografi terus meningkat. Nanti yang akan jadi namanya malah jadi bencana demografi. Bukannya jadi bonus demografi. Bonus demografi. Kan kemarin ada yang buat video bonus demografi tuh. Iya. Itu. Karena banyak yang dislike-nya, kan yang like-nya. Malah lebih besar. 20.000 atau berapa tuh? Iya. 22.000 sekian. Tapi ini menarik Bang Gede. Ini kan kaitan dengan ekonomi kita. Pemerintah itu kan membuat bahwa ekonomi kita akan tumbuh sekian persen. 8%. Tetapi dengan situasi hari ini malah mungkin ya Bang. Malah koreksi kemungkinan di 4 atau 3 nih. Artinya menurun dari 2024 kemarin. Menurun dari normalnya kita. Kita kan normalnya 5. 4,95 itu kan kita normal di periode ini. Cina itu kenapa bisa semaju ini? Itu dia 30 tahun pertumbuhannya 9%. 9%. Jadi Pak Prabowo 8% ya targetnya. Cina tuh 9% selama 30 tahun. 30 tahun 9% rata-rata. Kadang ada yang 13%, kadang ada yang 12%. Ngeri tuh. Ya, yang bisa mengikuti Cina paling Vietnam lah hari ini. Vietnam kan 7% kalau Vietnam 7%, tapi ya lumayan lah. Lumayan lah. Vietnam paling cepat sekarang, paling cepat.
Nah kita tuh mau lebih cepat dari Vietnam gitu loh. 8 kan? Iya, iya. Dibayangkan perlu sebanyak apa industri yang harus datang, perlu seberapa banyak orang bekerja. Nah, kenyataannya orang mencari kerja di mana-mana. Susah banget. Susah di jalan-jalan. Saya udah ngeliat orang bergelimpangan, orang miskin di Jakarta ya. Iya. Saya nggak tahu di tempat lain, tapi kalau Jakarta udah makin banyak. Ya, itu kan masyarakat kelas bawah ya. Masyarakat kelas atas menurun jadi masyarakat kelas Betul, menengah. betul. Karena pendapatannya berkurang, bahkan hilang pendapatannya, akhirnya mereka makan tabungan. Sudah Ya kan? terjadi. Artinya kalau kita lihat dari keinginan pemerintah, hasrat pemerintah ingin mencapai 8% dengan realita yang terjadi gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan program-program populisnya mereka, ada MBG lah, ada 3 juta rumah untuk dalam setahun untuk masyarakat dan sebagainya. Ini tercapai nggak sih Bang dengan kondisi Indonesia kayak gini? Di MBG kan sudah ada laporannya tuh yang rame itu. Iya. Sudah. Ini kan Berantakan katanya kan? Berantakan. Nah, artinya kan kalau disebut berantakan biasanya kan iya. duitnya nggak jelas apa itu pasti dah ya artinya dampak ekonominya hampir tidak terasa gitu loh kalau namanya aja berantakan kan. Yang kedua, program 3 juta rumah mana yang sudah mulai? Kan kita mau lihat rumah mana nih yang mau kita, oh ada pembangunan rumah di situ, ada ini. Saya punya saudara seorang tukang ya di Jawa Barat masih belum dipanggil kerja juga gitu. Maksudnya kalau itu terjadi pembangunan 3 juta rumah dalam 1 tahun kan? Iya. Pasti kan orang-orang pada bekerja rame banget tuh. Tapi kok orang-orang tidak sedang bekerja? Iya. Berarti kan belum mulai Pak programnya. Baru gunting pita kali ya. Artinya ini perjalanan pemerintahan Prabowo ini udah setengah tahun ini, iya kan? Lama banget gunting pitanya setengah tahun nih. Ini udah setengah tahun, sedangkan target 3 juta rumahnya itu 1 tahun kan? 3 juta rumah 1 tahun. Ini udah berjalan setengah tahun, tapi persentase mencapai 3 juta masih jauh nih. Dihitung aja, sudah berapa puluh yang dilihat. Jadi rumah tuh belum nih kan? Dilihat dulu cek. Iya, ini persoalannya belum ada rilis dari Kementerian Bang Ara ini. Karena kalau rumah itu dibangun beneran ya, artinya kita benar-benar melakukan program itu, 1 unit rumah itu bisa menyerap 200 sektor ekonomi yang lain. Jadi bangkit bersama-sama dia. Dan itu efektif banget untuk naikin pertumbuhan ekonomi. Itu bisa nambah 2%, 3% sendiri. Kalau jadi. Masalahnya kan cuma kayak gunting-gunting pita terus nih kan. Kita rumahnya di mana nih, kita mau lihat nih kan. Paling nggak daftar lah siapa kawan-kawan kan. Kan rumah untuk bekerja kan. Belum ada. Oke Bang, kira-kira nih apa saran kepada pemerintah, Bang Gede sebagai ekonom lah, saran kepada pemerintah agar ekonomi kita stabil, terus kita posisi kita dalam perang tarif yang dilakukan oleh Cina, oleh Amerika kepada kita dan hubungan Cina dan Amerika. Iya. Yang pertama soal perang tarif ya, kita ini kan sebagai negara itu sudah sejak lama berdiri, kita ini berposisi pada gerakan non-blok. Artinya kita tidak memihak pada salah satu blok negara superpower manapun. Misalkan sekarang Amerika, oke, kita tetap berkawan dengan Amerika. Kita tetap berkomunikasi. Apa masalah Amerika terhadap kami? Itu juga gitu. Dan tapi kami juga ke Cina juga bisa, ke Rusia dan ke semua negara kita tetap mempertahankan kenon-blokan kita. Kita melihat seluruh dunia sebagai pasar kita dan kita perlu mendekati wilayah-wilayah lain di dunia, terutama yang teman-teman terdekat, terutama yang di ASEAN. Ini saya sudah komunikasi dengan pihak kedutaan Malaysia juga, sebagai informasi juga bahwa mereka sangat mendukung niatan kita untuk menjadi lebih akrab. Iya, artinya kan kalau di sana nggak mau berteman ya kita mencari teman lain yang lebih akrab. Tetangga-tetangga lah. Tetangga-tetangga dulu lah paling nggak. Iya. Pasar sana kurang apa, pasar kami kurang ini, situ ada barang apa, ini barang kita perbaiki, cara kita bertukar, cara kita berkomunikasi, cara kita sehingga tidak bergantung kepada satu negara gitu. Jadi ketika negara itu nanti ada trouble seperti hari ini, kita juga ikut trouble kan. Betul. Tapi kalau kita membuka pasar kita, persahabatan kita dengan negara lain secara diplomatik, mungkin kita lebih siap, lebih ini kan. Kita siap menghadapi masa sulit apapun ke depan. Iya. Ada teman. Itu yang soal perang tarif ya. Artinya waktunya kita berteman dengan teman-teman yang sebenarnya teman-teman dekat kita lebih mendekat. Itu kalau soal saran kepada pemerintah dalam hal ekonomi ya, sebenarnya kita ini negara sangat
kaya sumber daya alam. Dan itu selalu orang berbicara itu. Tapi konkretnya itu apa? Apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan alam kita? Pak Jokowi sudah mencontohkan dengan cara membuat skema saham 51% Freeport ke negara. Ini satu tambang seperti Freeport. Bayangkan, bila skema yang sama itu, 51% tadi itu, diterapkan ke seluruh perusahaan tambang di Indonesia. Itu udah berapa? Saya perhitung ya, perhitung itu totalnya itu selama puluhan tahun cadangan kita itu kita bisa dapat tambahan per tahunnya itu tambahan 400 triliun tambahan. Kalau sekarang kan kita sistem royalti namanya ya. Artinya ada persentase dari 3% per persen. Itu oke, tapi terlalu kecil. Ini kan seluruh kekayaan tambang kita kan barang yang sudah mau habis, bro. 30 tahun lagi belum tentu kita lihat kita punya nikel di mana, masih ada kan, hilang semua. Nikel Cadangan kita kan terbatas. Nikel 15 tahun, batu bara 30 tahun. Kapan lagi waktu terbaik untuk merasakan lebih banyak manfaat kalau tidak sekarang? Untuk barang-barang kita yang sudah 20 tahun lagi ya mungkin kita nggak akan seberapa tua lagi mungkin, tapi tiba-tiba udah nggak ada nikel kita nih. Kemarin kita kok nggak kerasa apa-apa kan, ini saatnya kita merasakan. Pak Prabowo punya track record untuk melakukan itu, dan dia bisa melakukannya, dan dia punya keberanian itu, tinggal dia juga pengusaha tambang, keluarganya juga orang tambang, bisa mencontohkan, bisa apa, bahwa saatnya pasal 33 kekayaan alam dipergunakan sebermanfaat mungkin. 51% profit dari seluruh perusahaan tambang menjadi PNBP. Tambah 400 T setiap tahun. Itu bisa buat bangun rumah 3 juta rumah, cukup tambahin MBG juga masih bisa buat menggratiskan pendidikan sampai kuliah, sampai S3, mungkin bisa dikerjakan. Duit itu, saran saya tuh, kalau bisa melakukan itu, tugas kita sebagai, istilahnya apa ya, pemikir itu berhasil. Karena itu udah mimpi puluhan tahun, dan berbagai jenis, ingat dulu tahun 2000-an awal kan ada Hugo Chavez, nasionalisasi. Kita bukan nasionalisasi, enggak, ini cuma masalah 51% saham. Lu tetap menguasai industri lu tetap mengelola, profitnya bagi sekian ke kami. Bukan bagi ke ormas ya? Nah, ormas lewat sini juga bisa. Jalurnya kita kasih di sini di bawah. Tetap ada, tenang. Ini karena yang ramai itu kan bukan 51% saham tambang itu dimasukkan kepada negara, tetapi negara memberikan saham, memberikan izin tambang kepada ormas masalahnya. Ini persoalan lagi. Itu beda lagi tuh. Itu urusannya beda. Tapi memang yang kampus ini kan dalam konsep Amerika, kampus-kampus itu boleh berbisnis, dia punya lahan sendiri, dia punya apa. Tapi kampusnya kan sibuk tuh, dia harus mencari orang yang profesional, pasti kan itu dia terbagilah ininya nih. Nah kalau di Eropa sistemnya nggak kayak gini, nggak boleh tuh kampus berbisnis segala macam. Tapi seluruh urusannya di negara, mahasiswa dalam dan luar negeri, imigran gratis di Eropa. Semua dibayarin. Bahkan untuk S3 lu digaji tambahan. Karena lu membantu menyumbangkan apa segala pokoknya ada alasannya. Ada sistem kayak gitu, ada sistem yang kayak tadi Amerika. Harga tuitionnya tinggi, harga SPP-nya miliaran itu bisa. Per tahun miliaran. Jadi akhirnya meletus menjadi student debt. Ingat gak? Yang primary di Amerika. Ini kan ada nih dua sistem. Sistem Amerika dan sistem Eropa. Sistem Amerika ujungnya student debt meletus nih kan. Nah ini kita baru mau dimulai kabarnya ya. Ada pinjol-pinjol. Yang disuruh kita berutang lah, mau kuliah berutang. Itu kita bisa menggratiskan itu sebenarnya. Kita punya duitnya, barangnya ada, tinggal keputusan politik. Oke, Bang Gede, thank you. Terima kasih sudah banyak. Berbagi banyak informasi dengan kita. Sama-sama. Kawan-kawan Merah Putih Insight, terima kasih sudah menyaksikan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.